Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana oleh Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berhadir pada saat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada roh dan juga alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah berhasil menarik umatnya dari alam kebodohan membawa menuju ke alam yang berilmu pengetahuan bagaimana kita rasakan pada saat berbahaya ini. Doa restu buatnya para alim ulama, baik ulama yang telah pulang ke rahmatullah maupun ulama yang masih hidup satu atau dua lagi di atas permukaan bumi. Kata-kata kehormatan dan kemuliaan saya yang mulia kepada Tengku Imam Cik beserta perangkat-perangkatnya, yang saya mulia lagi kepada Bapak Kecik beserta perangkat-perangkatnya, yang saya hormati kepada Dewan Juri yang telah bertindak sebagai hakim pada saat yang berbahagia ini. Terima kasih kepada Ustaz Protokol tadi yang telah sudi kiranya memanggil nama baik saya untuk tampil di hadapan saudara-saudara untuk membaca dua rukun Al-Khutbah. Sebelum saya membaca dua rukun Al-Khutbah, saya akan menyampaikan mau'izah hasanah yang mungkin dapat bermanfaat hidup bagi diri saya dan bagi hadirin sekalian. Masyarakat muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah dengan seluruhnya. Ketahuilah bahwa Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari adalah disempurnakan pahlamu. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah beruntung. Kesenangan dunia itu tak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran surah Al-Imran ayat 185. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tiap-tiap berjiwa pasti akan merasakan kematian, dan tiap-tiap perbuatan pasti akan diberi balasan, dan setiap orang akan menerima balasan yang baik yaitu surga atau balasan yang buruk yaitu neraka. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kesenangan dunia itu tak lain hanyalah kesenangan yang semu, sementara dan memperdaya. Ada kalanya seseorang diberi kesenangan hidup, kemudian dia mati dan meninggalkan sebuah kesenangan di belakangnya. Kemudian dia akan berakhir ke surga apabila dia beriman dan beramal soleh, atau akan berakhir ke neraka apabila dia mati dalam keadaan kafir dan membawa berbagai macam dosa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sehubungan dengan kematian yang akan mendatangi seseorang secara tiba-tiba, maka sebagian orang yang berakal hendaknya kita mengucapkan berbagai sesuatu sejak ini untuk menghadapi kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yusli fihi yabitu layataini illa wasiyatuhu maktubatun 'indah." Ya, artinya, jika seorang muslim yang bermalam selama 2 malam, maka ia wajib telah meletakkan wasiatnya di sisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberitahu bahwa setiap orang tidak boleh lengah dari saat kematiannya, karena dia merasa sehat dan kaya. Karena kematian akan datang
merugi di akhiratnya. Nabi SAW pernah mengundang Ibnu Umar, saya berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'aribus sabil." Ini artinya, jadilah engkau di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai orang yang berbeda. Sedangkan akhirat adalah hidup yang abadi. Karena di depan yang dia kunjungi, dia memiliki keluarga maupun tempat tinggal. Nabi SAW berwasiat, "Idza amsayta fala tanqudhir as-salah, wa idza asbahta fala tanqudhir al-masa, wa khudh min sihhatika li mautika, li maradika wa min hayatika li mautika." Yang artinya, jika engkau berada di hari, maka janganlah memuji banyak pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, maka janganlah memuji banyak sore hari. Pergunakanlah kesempatan waktu sehatmu sebelum tiba sakitmu, dan pergunakanlah kesempatan waktu hidupmu sebelum tiba saat kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Abdullah bin Umar adalah seorang pemuda yang menerima didikan Nabi SAW dari sejak usia kita, sehingga dia selalu hidup sederhana dan berhati-hati demi untuk kehidupannya di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah menyuruh kita untuk mempersiapkan perbekalan untuk hari kemuliaan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang artinya, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Sesungguhnya perbekalan sangat dibutuhkan oleh setiap musafir, baik ia yang berpergian ke tanah suci maupun ke tempat yang lain, karena kita akan menuju bertemu akhirat. Maka kita dianjurkan untuk mempersiapkan perbekalan dengan amal kebajikan sehingga dapat menyelamatkan kita dari siksa neraka dan dapat memasukkan kita ke dalam surga. Karena itu Allah mengatakan, barang-barang sebaik bekal adalah takwa, karena di sana tidak memerlukan harta sedikit pun, bahkan harta tidak berguna sedikit pun akhirat. Hanya sekianlah video saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekarang mari kita masuk dalam dua rakaat khutbah. Kalau ada kesalahan mohon maafkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barakallahu li wa lakum Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha sirran wa 'alaniyah la'allakum tattaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.